Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sasmita dengan NIM 0801 118 2328 003. Di sini saya akan membahas untuk di soal nomor 3, yaitu buatlah program untuk melihat apakah suatu string bersifat palindrom atau tidak dengan menggunakan function rekursif. Nah, untuk catatan, palindrom ini adalah suatu angka atau kalimat yang akan sama saja ketika dibaca dari kanan maupun dari kiri. Nah, untuk contoh input-outputnya itu seperti ini. Jika diinputkan A, B, C, D, C, B, A, outputnya itu palindrom. Untuk input A, J, H, H, J, A, itu outputnya palindrom. Dan untuk input A, 4, D, F, G, F, D, 4, A, itu outputnya juga palindrom. Dan untuk input ASDF, GHJH, GFDSA itu tidak palindrom. Ini sebenarnya kalau dibaca dari kanan maupun kiri, kalau untuk hurufnya sama saja ini. Namun di spasinya ini yang buat ini salah. Jadi tidak palindrom. Lalu selanjutnya untuk pseudocode-nya yaitu di sini kita buatkan dulu untuk variabelnya itu ada str ini menggunakan tipe data string, lalu untuk variabel i dan n ini menggunakan tipe data integer, lalu untuk begin, lalu di sini kita begin untuk memulai program, lalu di sini kita akan mencetak kata ini masukkan string titik 2. Nah, jadi komputer akan mencetak ini. Lalu selanjutnya read str. Nah, jadi kita akan menginputkan nilai dari str ini. Lalu di sini diinisiasikan untuk nilai n itu sama dengan length dalam kurung ini str. Lalu selanjutnya for i sama dengan 1 to n do str dan indeks i ini sama dengan lowercase str indeks i. Lalu if is palindrom, di sini ada str 1, n. Nah, jadi di sini akan dilakukan pemanggilan function is palindrom. Nah, di sini if is palindrom ini kan ada s, start, finish. Jadi diganti s-nya itu str, lalu untuk start-nya itu 1 dan finish-nya itu n. Jadi dan write output palindrom, else write output tidak palindrom. Jadi jika memenuhi maka akan palindrom, namun jika tidak memenuhi outputnya akan tidak palindrom. Nah, langsung saja di sini kan if is palindrom, jadi dia akan mengecek ke function ini, function is palindrom, s-nya itu diganti dengan str, start-nya diganti dengan 1, finish-nya diganti dengan n. Jadi di sini untuk function is palindrom ini menggunakan tipe data boolean, lalu dalamnya ada s-nya itu dengan tipe data string, lalu start dan finish ini menggunakan tipe data integer. Lalu di sini ada begin untuk memulai functionnya ini, dimana sini menggunakan pernyataan if, dimana if start itu lebih besar dari sama dengan finish, kemudian is palindrom itu sama dengan true. Jadi kalau misalkan startnya itu lebih besar dari sama dengan finish, atau startnya tadi kan di sini ada 1, finishnya n. Jadi jika 1 itu lebih besar dari n, maka nilai dari is palindromnya itu sama dengan bernilai benar. Nah, namun jika kondisi tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan kondisi else if, yaitu else if di sini ada array s, array s dengan indeks start itu tidak sama dengan array s dengan indeks finish. Kemudian jadi nilai untuk is palindromnya itu bernilai false atau salah. Kemudian, jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke pernyataan else, di mana is palindrom itu sama dengan is palindrom s, start plus 1, finish kurang 1, lalu n titik koma untuk mengakhiri fungsinya. Lalu selanjutnya jika di pencarian ini if-nya ini memenuhi atau masih bernilai true, maka akan mencetak outputnya itu palindrom, namun jika tidak, outputnya itu tidak palindrom. Lalu entity untuk mengakhiri program. Baiklah, selanjutnya untuk flowchart-nya itu terbagi menjadi 2, yaitu ada flowchart untuk fungsi integer main atau fungsi utamanya, dan juga flowchart untuk function is palindrom ini.
dengan parameter s, start, dan finish. Lalu yang pertama ini ada fungsi integer min-nya. Ini dimulai dengan start, lalu menuju ke n, str. Nah, jadi di sini kita inputkan terlebih dahulu, lalu ada nilai di mana n-nya itu sama dengan str.length, ini buka kurung tutup kurung, lalu menuju ke perulangan for i sama dengan 0 to n. Nah, apabila perulangan for ini memenuhi, maka dia akan melanjutkan ke sini, itu str dan indeks i sama dengan to lower str indeks i. Nah, lalu lanjut ke i++. Lalu selanjutnya dari sini akan menuju ke sini, di mana for i-nya ini, i-nya bertambah 1, lalu jika benar maka akan lanjut lagi seperti angka tadi, namun jika salah maka akan lanjut ke pernyataan kondisi if, di mana if is palindrome dengan parameternya itu ada str 0, lalu n min 1. Nah, lalu nanti dia akan menuju ke sini, ke function yang function is palindrome. Nah, jadi ini kan start, lalu ini if start, ini lebih dari sama dengan n atau finish, itu bakal ke, jika true dia akan return true, namun apabila false maka dia akan ke else if yang ini, yaitu str itu start tidak sama dengan str n atau finish. Lalu untuk true ini, jika true maka dia akan return false, namun jika salah maka dia akan ke return is palindrome, dimana ini ada str start plus 1 lalu n min 1. Di sini n titik koma untuk mengakhiri fungsinya. Nah, jadi di sini disesuaikan, jika outputnya true maka palindrome, kalau false tidak palindrome. Lalu menuju ke entity untuk mengakhiri program. Baiklah, di sini untuk penjelasan, di sini untuk codingannya atau programnya itu seperti ini, dimana kita pertama itu kita masukkan dulu untuk file leadernya itu hashtag input airstream, gunanya untuk memanggil sintik cout, cin, cout, dan juga inline. Nah, lalu selanjutnya di sini kita gunakan file leadernya itu hashtag include cstring. Cstring ini untuk menggunakan tipe data seperti string, string length, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya di sini ada using namespace std. Ini agar dari input string ini dan juga input string ini sintas-sintas yang ada berada di sini bisa digunakan. Lalu selanjutnya di sini ke fungsi utama yaitu integer main. Lalu di sini kita buka kurung kurawal untuk mulai program. Lalu di sini dimasukkan untuk tipe datanya itu integer dengan variabel i. Lalu selanjutnya di sini ada tipe data string untuk variabel str. Lalu di sini kita akan mengoutputkan dari masukan string. Jadi nanti komputer akan mencetak kata ini masukkan string. Lalu di sini kita gunakan getLine cin, str. Lalu di sini ada n sama dengan string length str.length. Ini buka kurung tutup kurung. Lalu selanjutnya di sini ada for i sama dengan 0. Di sini kita inisiasikan terlebih dahulu untuk i-nya itu sama dengan 0. Lalu untuk kondisinya itu i kurang dari n. Lalu di sini ada i++. Ada perubahannya. Nah, jadi jika ini terpenuhi, maka dia akan ke sini itu str dan indeks i sama dengan to lower str indeks i. Ini. Nah, namun jika tidak for yang ini tidak memenuhi, maka dia akan ke pernyataan kondisi if yang ini. Jadi if is palindrome str 0, n kurang 1. Nah, jadi di sini akan diganti sini, mana si out-nya itu
apabila kondisi ini bernilai true, maka dia akan mencetak kata palindrom. Namun apabila salah, maka outputnya itu akan mencetak tidak palindrom. Nah, lalu di sini kan kita melakukan pemanggilan function yang ini. Nah, jadi kita naikkan di sini. Nah, di sini is palindrome dengan parameter ada str, start, dan juga end. Nah, di sini is palindrome ini kita menggunakan tipe data boolean, yaitu kita akan mendapatkan hasilnya itu true or false. Nah, jadi di sini kan ada parameter str, start, dan juga end. Nanti disesuaikan sini str ini, lalu startnya kita gunakan 0, lalu n kurang satunya itu untuk n-nya itu n kurang 1. Lalu dicek di sini di pernyataan kondisi if apakah startnya itu lebih dari sama dengan n. Nah, jika benar, maka dia akan return true, mengembalikan nilai yang benar. Namun, apabila tidak memenuhi, maka dia akan ke if yang ini, yaitu mengecek apakah str dengan indeks start itu dengan tidak sama dengan str indeks n. Nah, jika benar, maka dia akan return false. Nah, jika if ini tidak memenuhi, maka dia akan return is palindrome dengan parameternya itu ada str, start plus 1, lalu n min 1. Nah, langsung saja coba kita, nah di sini kan tutup kurung kurawal. Di sini buka kurung kurawal dulu setelah menuliskan fungsinya, tutup kurung kurawal ini untuk mengakhiri fungsinya. Nah, lalu di sini jika hasil akhirnya itu true atau false, maka akan dicetak ini. Kalau true yang palindrom, kalau yang false yang tidak palindrom. Tutup kurung kurawal, lalu return 0. Lalu di sini tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Oke, coba kita untuk build and run terlebih dahulu. Nah, di sini kita coba masukkan input stringnya itu A, B, C, D, C, B, A. Nah, ini sudah sesuai untuk outputnya itu adalah palindrom. Nah, coba kita coba lagi untuk input-output yang lain. Nah, kita coba ini A, J, J, A, J, H, H, J, A. Nah, ini benar ya, sudah untuk outputnya itu palindrom. Lalu, kita coba lagi. Nah, untuk ini A, 4D, FGF, D, 4A. Nah, ini untuk outputnya sudah sesuai juga, itu palindrom, sesuai dengan soal tadi. Nah, kita coba lagi. Kita masukkan ini ASDF, spasi GH, JH, GFT, spasi SA. Nah, di sini outputnya sesuai, itu tidak palindrom. Baiklah, selanjutnya untuk penjelasannya itu yang pertama kan kita buatkan dulu ya validernya itu ada hashtag include iostream, itu gunanya untuk memanggil sintaks in dan juga in, out, dan juga endline. Lalu selanjutnya di sini kita gunakan hashtag include string agar kita bisa menggunakan ini guys strlen ini, habis itu string juga. Karena untuk yang string ini kita bisa gunakan untuk stringlen dan sebagainya. Lalu di sini kita gunakan using namespace std agar kita bisa menggunakan sintaks-sintaks yang ada pada iostream dan juga si string ini. Nah, lalu
Nah, lalu selanjutnya di sini kita lanjutkan ke fungsi utamanya, itu ada integer main. Di sini buka kurung kurawal untuk memulai program. Terus di sini kita masukkan untuk tipe datanya itu integer dengan variabelnya itu i. Lalu selanjutnya untuk tipe data string ini kita inputkan untuk variabel str. Maksudnya untuk tipe data string ini kita gunakan untuk variabel str. Lalu di sini kita akan di sini komputer akan mencetakkan kata ini, masukkan string titik 2. Ini masukkan string titik 2. Nah, lalu selanjutnya di sini ada getLine cin, str. Jadi di sini kita gunakan getLine ini agar dia juga bisa membaca karakter seperti spasi. Nah, lalu di sini cin str-nya itu kita cin-kan atau kita inputkan ini a b c d cba. A, B, C, D, CBA. Nah, lalu di sini yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung panjang dari str-nya tadi. Jadi, kita hitung dulu untuk panjang itu berapa dan kita simpan dalam variabel n ini. Nah, di sini kan ada A, B, C, D, C, B, A. Nah, A ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, N-nya ini sama dengan 7. Nah, lalu selanjutnya kita menggunakan perulangan for. Jadi, for i sama dengan 0, kita inisiasikan terlebih dahulu untuk i-nya itu sama dengan 0. Lalu di sini ada kondisinya itu i kurang dari sama dengan n. Nah, n-nya kan tadi sama dengan 7 ya. Jadi, 0 dicek apakah 0 itu kurang dari 7. Nah, untuk perubahan itu ada i++. Nah, jadi jika ini memenuhi, maka akan langsung ke ini, str dengan indeks i. Ini kan, tadi kan i-nya kan 0 awalnya. Ini. Nah, jadi str0 ini sama dengan to lower str indeks i. I-nya itu 0, jadi to lower str indeks 0. Nah, lalu dicek pada pernyataan kondisi if ini. Ini ada is palindrome str 0 n min 1. Di sini ada function is palindrome dengan parameternya itu ada str 0 dan n min 1. Nah, di sini dicek dan dilakukan pemanggilan, yaitu di sini is palindrome ini. Maka kita akan balik ke atas lagi, yaitu is palindrome ini. Nah, is palindrome di sini menggunakan tipe data boolean. Nah, lalu di sini kan terdapat parameternya itu ada str, ada start, dan juga n. Di sini kalau start dengan n ini menggunakan tipe data integer, lalu untuk str-nya menggunakan tipe data string. Nah, dicek kan di sini yang tadi kan is palindrome str ini tetap str, lalu 0 ini tetap 0, dan juga ini n min 1. N-nya kan tadi kita ketahui sudah 7, jadi 7 kurang 1, jadi di sini 6. Jadi str 0,6. Di sini ini str tetap, lalu di sini startnya itu 0, lalu n-nya ini 6. Nah, dan dicek apakah if start ini lebih besar dari sama dengan n. Nah, dicek apakah 0 ini lebih besar dari sama dengan n-nya itu 6. Nah, ini kan salah karena 0 itu lebih kecil dari 6. Maka ini salah. Jadi lanjut ke pernyataan kondisi if ini. If str start, jadi str startnya itu kan 0. Jadi str dengan indeks 0 itu apakah tidak sama dengan
strn. Itu str yang ke-6. Nah, karena di sini kondisinya itu tidak memenuhi, karena yang start sama N itu kan, yang start itu kan A. Nih. Terus yang akhirnya itu juga A. Nah, jadi otomatis kan ini bernilainya kan sama, jadi tidak memenuhi, maka return false ini tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke return is palindrome str start plus 1 and min 1. Nah, di sini return is palindrome str start plus 1. Startnya kan tadi 0, jadi 0 plus 1 di sini bernilai 1, ini str-nya tetap. Lalu untuk N-1, N-nya tadi 6, jadi 6 kurang 1, ini sekarang 5. Nah di sini kan kita melakukan pemanggilan lagi. Melakukan pemanggilan fungsi is palindrome. Jadi dia balik lagi ke atas sini. Nah, mengecek lagi di sini is palindrome, string, str, int, start, and. Nah, untuk nilai str-nya, str kan tetap ini. Tetap yang ini. Terus yang start ini kita ganti dengan startnya kita ganti dengan angka 1. Terus n ini kita ganti dengan angka 5. Nah, dicek apakah di sini if start itu lebih besar dari n. Nah, kan dicek nih apakah 1 itu lebih besar dari sama dengan 5. Itu salah karena 1 itu lebih kecil dari 5. Maka ini tidak memenuhi dan langsung menuju ke if yang ini. If str start startnya itu 1, jadi str 1 tidak sama dengan str 5. Nah, kan yang 1 ini ada B dan juga B. Nah, jadi ini kan bernilai sama. Jadi karena kondisi tidak memenuhi, maka dia akan menuju ke ini, return is palindrome str start plus 1 and min 1. Nah, jadi dirubah str-nya tetap str, lalu start plus 1. Jadi kan startnya 1, jadi 1 plus 1 ini sekarang sama dengan 2. Nah, lalu ini 5 kurang 1. Ini sama dengan, ini 5 kurang 1 itu sama dengan 4. Nah, jadi di sini dilakukan lagi pemanggilan lagi untuk fungsi is palindrome ini. Nah, dicek lagi kan di sini berarti. Nah, di sini is palindrome string str nya tetap, lalu startnya ini kita ganti dengan yang sebelumnya ini. Nah, startnya ini kita ganti dengan 2, str-nya tetap str, lalu n-nya itu 4. Nah, lalu di sini dicek apakah start itu lebih besar dari n. Nah, apakah 2 ini lebih besar dari sama dengan 4? Ini salah, karena 2 itu lebih kecil dari 4, makanya tidak memenuhi. Dan juga akan mengecek ke sini lagi if str start tidak sama dengan strn. Nah, startnya ini di sini kan str yang kedua ini ada c. Lalu untuk str yang n itu juga ada huruf c. Nah, jadi karena sama-sama ini sama dengan, bukan tidak sama dengan, maka ini
masih tidak terpenuhi, lalu lanjut ke return is palindrome str start plus 1 and min 1. Jadi untuk startnya itu plus 1, startnya kan tadi terakhir 2. Nah, jadi 2 plus 1 itu sama dengan 3. Lalu untuk n-nya ini terakhir kan 4, jadi 4 kurang 1 itu 3. Nah, lalu dicek lagi di sini. Di sini kan berarti artinya kita melakukan pemanggilan fungsi lagi. Fungsi is palindrome. Jadi sini startnya itu 3, n-nya itu 3. Nah, di sini dicek if start lebih besar dari sama dengan n. Nah, karena ini benar kan, karena 3 itu sama dengan 3 kan. Kalau ini kan juga di sini nih. Di sini untuk urutan ketiganya itu D, dan untuk urutan start indeks 3-nya itu D, dan juga urutan untuk N indeks 3-nya itu juga D. Jadi ini memenuhi, maka dia akan return true. Dia akan mengembalikan nilai true. Jadi di sini sudah kita dapatkan untuk nilai if ini kan memenuhi jadinya. Nah, maka dia akan mencetak output itu palindrome. Ini output palindrome. Nah, lalu lanjut ke tutup kurung kurawal untuk mengakhiri program. Jadi program akan selesai. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.